Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja kelanjutan alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berencana untuk menemui penetua kedua bersama Xiaolong. Saat ini Xiaoyan dan Xiaolong telah melangkah keluar dari lubang spasial. Xiaoyan melihat sekelilingnya dan terlihat banyak awan di sekitarnya. Xiaolong lalu melambaikan lengannya dan memotong awan di depannya. Dan sebuah kotak yang menggantung di langit pun muncul di depan mata mereka. Xiaolong lalu berkata, "Ayo kita pergi ke sana," ucap dari Xiaolong kepada Xiaoyan. Xiaolong lalu memimpin terbang melewati jalan yang sangat indah. Xiaolong memperkenalkan bangunan-bangunan yang ada di tempat itu. Di antaranya adalah Action Hall, Dozi Hall, School Hall, dan aula yang lainnya. Xiaoyan dan Xiaolong memasuki sebuah aula. Xiaoyan bisa merasakan hubungan darah dengan orang-orang di sana. Xiaoyan mengikuti Xiaolong menuju lobi pusat gedung. Setelah beberapa saat, mereka telah mencapai aula paling tinggi dari gedung itu, yang merupakan tempat yang paling tertinggi bagi orang-orang dari klan Xiao. Di sana juga tampak ada beberapa lelaki tua yang duduk di tengah aula itu. Xiaoyan lalu membungkuk dan berkata, "Namaku adalah Xiaoyan. Salam para leluhur," ucap dari Xiaoyan. Pria tua yang duduk di tengah, dia lalu tersenyum dan berkata, "Tidak perlu terlalu sopan, duduk saja," ucap dari pria tua itu kepada Xiaoyan. Pria tua itu bernama Xiao Li. Dia adalah seseorang veteran orang-orang Xiao, tetapi bukan leluhur orang-orang Xiao. Leluhur keluarga Xiao bernama Xiao Yao. Xiao Li adalah penetua kedua dan statusnya di atas Xiaolong. Xiaoyan segera duduk di tempat yang dekat dengan Xiao Li saat ini. Xiaolong lalu mendekati Xiao Li dan membisikkan sesuatu. Setelah itu, Xiaolong berbalik dan duduk di sisi kanan Xiao Li. Xiao Li lalu berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, atas nama orang-orang Xiao, aku menyambutmu atas kedatanganmu ke benua kaisar ini," ucap dari Xiao Li. Xiaoyan lalu berkata, "Terima kasih leluhur," ucap dari Xiaoyan. "Kamu pasti mempunyai Cauntik Qi di dalam tubuhmu, bukan?" tanya dari Xiao Li kepada Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk. Xiao Li segera berdiri dan berkata, "Xiaoyan, sekarang ikutilah aku," ucap dari Xiao Li. Lalu Xiaoyan dan Xiao Li pun segera pergi meninggalkan aula itu. Xiao Li lalu bertanya kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, apakah kamu tahu situasi Cauntik Qi yang ada di tubuhmu itu?" tanya dari Xiao Li. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Ya leluhur, Xiaolong menjelaskan sesuatu kepadaku, tapi aku belum sepenuhnya memahami itu," ucap dari Xiaoyan. "Aku akan memberitahumu sedikit." Xiao Li mengulurkan tangannya, lalu seberkas cahaya ditembakkan ke arah kepala Xiaoyan. Di pikiran Xiaoyan saat ini tiba-tiba muncul seseorang penetua dari kelompok Xiao yang telah berkhianat ribuan tahun yang lalu. Dia adalah seseorang kaisar yang suci. Pada saat itu, penetua itu adalah pemilik Cauntik Nobility. Penetua itu memiliki ambisi besar. Penetua itu sangat berambisi besar. Dia berusaha untuk memegang seluruh kendali atas orang-orang Xiao. Pertempuran dari kedua belah pihak pun lalu meletus. Tetapi Cauntik Nobility melarikan diri ke benua pertempuran. Tetapi karena Cauntik Nobility ini tidak mendapatkan dukungan dari sumber kaisar, kekuatannya pun melemah. Setelah benua kaisar menyerap sumber kaisar Cauntik, Cauntik Nobility akan terus memperkuat kemampuannya, dan jika sudah tumbuh ke tahap tertentu, Cauntik Nobility akan memungkinkan pemiliknya untuk memperoleh kemampuan Skyfire yang sangat kuat. Orang-orang Xiao memiliki total 3 Skyfire. Chaos Noble Touch adalah Skyfire paling kuat di antara orang-orang Xiao. Xiao Li tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu sudah tahu beberapa informasi. Adapun Cauntik di tubuhmu, kamu harus mencari tahunya sendiri. Sekarang aku akan membawamu ke suatu tempat," ucap Xiao Li kepada Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk. Mereka berdua pun berjalan keluar dari aula. Di perjalanan, Xiaoyan lalu menunjuk ke arah menara emas yang melayang di langit. Xiao Li berkata, "Xiaoyan, apakah kamu melihat itu?" tanya dari Xiao Li.
Xiaoyan terkejut dan berkata, bukankah itu The Sky Burning Gas Tower? Bagaimana bisa ada di sini? Ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Sepertinya kamu membawanya ke sini, ucap dari Xiaoli. Mendengar itu, Xiaoyan terkejut dan dia lalu memperhatikan menara itu dengan sangat teliti. Dari penampilannya, memang menara itu menara The Sky Burning Gas Tower dari kanan college. Xiaoyan lalu melangkah maju dan meletakkan tangannya di menara itu. Saat tangan Xiaoyan menyentuh menara itu, tiba-tiba menara besar itu bergetar dan dengan cepat menyusut. Menara itu berubah menjadi seukuran telapak tangan dan perlahan-lahan melayang di depan Xiaoyan. Xiaoyan segera meraih menara itu. Xiaoli lalu bertanya, menara apa ini? Tanya dari Xiaoli kepada Xiaoyan. Mendengar pertanyaan dari Xiaoli, Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya. Xiaoli lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu tidak usah memikirkan hal itu. Menara ini tampaknya terhubung denganmu, ucap dari Xiaoli. Xiaoyan lalu mengangguk. Setelah itu dia segera menyimpan menara itu ke cincin penyimpanannya. Kemudian Xiaoyan lalu berkata, leluhur, ada satu hal yang sangat ingin aku tanyakan. Bagaimana leluhur tahu aku akan datang ke sini? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoli lalu berkata, apakah kamu tidak bisa merasakannya? Tanya dari Xiaoli. Xiaoyan lalu menjawab, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Kemarin aku diserang oleh sekelompok orang di jalan, ucap dari Xiaoyan. Xiaoli lalu terkejut dan berkata, kamu diserang? Apakah kamu mengenal siapa yang telah menyerangmu? Kenapa Xiaolong tidak memberitahuku tentang hal itu? Ucap dari Xiaoli. Kalau tidak salah, ada seseorang yang bernama Yi Ying kali itu, ucap dari Xiaoyan. Apa? Dia berani mengganggumu? Xiaoyan, aku akan menangani masalah ini. Kamu tidak perlu khawatir. Cobalah untuk tidak pergi keluar dulu saat ini. Aku akan mengirim seseorang untuk berlatih bersamamu, ucap dari Xiaoli. Lalu Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan berkata kembali, ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan. Jika seseorang hanya memiliki jejak jiwa, apakah dia bisa dihidupkan kembali? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoli lalu berkata, hanya ada jejak jiwa saja ya. Itu memang tidak mudah. Memangnya orang yang kamu ingin hidupkan itu sangatlah penting? Tanya dari Xiaoli. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, iya, dia juga adalah seseorang keluarga Xiao. Dia adalah seseorang yang telah membuatku bisa menembus kelas Gaudi, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata kembali, apakah leluhur punya metode untuk menghidupkannya? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoli lalu menjawab, ada cara untuk melakukannya. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, itu akanlah sangat sulit, ucap dari Xiaoli. Xiaoyan mendengar itu, dia lalu berkata, tolong beritahu aku caranya. Aku ingin membangkitkan leluhur Xiao Xuan dengan cara apapun, ucap dari Xiaoyan. Xiaoli mendengar Xiao Xuan, dia lalu terkejut. Xiao Xuan ya? Baiklah, kalau begitu hanya ada satu cara. Apakah kamu tahu The Drag Clan? Tanya dari Xiaoli. Ya, aku tahu The Drag Clan. Apakah The Drag Clan berada di benua Kaisar juga? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoli lalu mengangguk dan berkata, tentu saja, dan hanya ahli pengobatan dari klan merekalah yang memiliki cara untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan. Ahli pengobatan itu berada di arah barat daya di tempat ini. Aku akan mengirim beberapa orang untuk pergi bersamamu kali ini, ucap dari Xiaoli. Xiaoyan lalu berkata, tidak leluhur, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Aku sepertinya ingin mengandalkan kekuatanku sendiri, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoli lalu berkata, baiklah, aku juga akan tetap memberimu bantuan tentang South Nabagas. Hari ini beristirahatlah dulu. Aku akan membawamu ke suatu tempat untuk beristirahat, ucap dari Xiaoli. Tiba-tiba ruangan lalu bergetar dan terlihat seseorang yang berlari menghampiri Xiaoli dan berkata, penetua kedua, segel Phantom Beast bergetar hebat, ayo kita melihatnya, ucap dari orang itu. Xiaoli terkejut dan berkata, apa? Mereka pun segera bergegas ke suatu tempat. Terlihat beberapa pilar besar bergetar di sana. Ruangan itu pun mulai bergetar. Banyak bangunan berjatuhan dan dua sinar cahaya meledak dari pilar batu itu. Pada saat ini, Xiaolong dan beberapa penetua juga datang. Sebuah pusaran besar mulai terbentuk dan membentuk kelompok cahaya.
Tiba-tiba cahaya keemasan itu meledak dari langit. Xiaoli segera muncul di samping Xiaoyan. Dia segera berkata, "Naga petir emas Jiao Xuan," ucap dari Xiaoli. Naga besar perlahan muncul di depan mereka. Naga itu bernama Jin Lailong. Setelah naga itu muncul, ruangan di sekitarnya berhenti bergetar. Tatapan semua orang terfokus ke arah naga emas yang berukuran 100 meter di langit. Setelah naga besar itu berputar beberapa saat, dia perlahan berhenti lalu menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera terbang mendekati naga besar itu. Xiaoyan segera mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala naga besar itu. Cahaya kemasan yang ganas mulai menyusut saat Xiaoyan menyentuh kepalanya. Tubuh naga yang besar itu perlahan menghilang dan menguap. Seorang bocah lelaki yang terlihat berusia 7 tahun atau 8 tahun, bocah itu mendarat di samping Xiaoyan saat naga itu menyusut. Bocah itu memiliki 2 alis emas dan sepasang mata yang emas. Xiaoyan lalu meraih bocah itu dan segera turun ke bawah. Xiaoli lalu melangkah maju dan berkata, "Xiaoyan, selamat ya kali ini," ucap dari Xiaoli. Xiaoyan lalu berkata, "Leluhur, jika tidak keberatan, aku akan kembali duluan," ucap dari Xiaoyan. Xiaoli lalu mengangguk. Xiaoyan pun bergegas pergi ke tempat istirahat yang diberitahu oleh Xiaoli. Rumahnya cukup besar dan didekorasi dengan sangat indah. Xiaoyan dan bocah itu duduk di suatu tempat. Xiaoyan lalu bertanya kepada bocah itu, "Siapa namamu?" tanya dari Xiaoyan. Bocah itu lalu berkata, "Long Yan." Bocah itu adalah Long Yan. "Kenapa kamu datang kepadaku?" tanya dari Xiaoyan. Bocah itu lalu menjawab, "Karena kamu adalah ayahku," ucap dari Long Yan. Mendengar itu, Xiaoyan lalu terkejut dan berkata, "Ayah?" Xiaoyan lalu dia tidak berdaya. Dia hanya tersenyum pahit lalu dia berkata, "Aku tidak mungkin adalah ayahmu," ucap dari Xiaoyan. Tubuh Long Yan tiba-tiba bergetar. Lalu dia berubah menjadi seekor naga kecil. Tiba-tiba sebuah suara tua terdengar. "Datanglah ke menara," ucap dari suara itu. Xiaoyan terkejut dan langsung bertanya, "Apakah kamu berbicara denganku?" "Siapa kamu?" tanya dari Xiaoyan. Suara dari menara itu kembali berkata, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Panggil saja aku orang tua. Masukkanlah kekuatan spiritualmu ke dalam menara ini," ucap dari suara itu. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk. Dia segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya ke dalam menara kecil itu. Xiaoyan dan Long Yan pun segera berubah menjadi cahaya yang memasuki menara. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Seseorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di depannya. Xiaoyan terkejut saat melihat wajah lelaki tua itu. Wajahnya mirip sekali dengan Yalao. Xiaoyan segera bertanya, "Apakah kamu adalah Janlong?" tanya dari Xiaoyan. Orang itu tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan kembali bertanya, "Janlong, menara apa ini? Dari mana menara ini berasal? Dan kenapa kamu membawaku ke sini?" ucap dari Xiaoyan. Janlao lalu berkata, "Aku tidak bisa memberitahumu sekarang," ucap dari Janlao. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sekarang?" tanya dari Xiaoyan. "Aku khawatir jika aku memberitahumu, aku tidak akan bisa hidup lagi. Aku belum ingin mati. Kamu harus menjelajahi rahasia di dalam menara ini sendiri. Masuklah dan berlatihlah dulu," ucap dari Janlao. Xiaoyan yang penasaran, dia lalu menganggukkan kepalanya. Xiaoyan berjalan perlahan menuju tengah menara. Tekanan yang kuat langsung menekan tubuh Xiaoyan saat ini. Xiaoyan terkejut dan berkata, "Apa-apaan ini? Kekuatannya begitu sangatlah hebat," ucap dari Xiaoyan yang merasakan kekuatannya. Kekuatan spiritual Xiaoyan pun mengalir perlahan. Dia bisa merasakan kekuatan spiritualnya tumbuh dengan sangat cepat di sini. Xiaoyan segera duduk dan memasuki metode pelatihannya. Setelah itu dia segera menyerap energi yang ada di tempat itu. Energi di meridiannya mengalir sangat deras. Dengan masuknya energi ini, kekuatan spiritual Xiaoyan pun juga meningkat. Lalu tiba-tiba bintik-bintik cahaya energi menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Sementara itu di kamar Xiaoyan, sebuah menara emas yang melayang di udara memancarkan cahaya yang aneh. Tiba-tiba ruangan Xiaoyan diselimuti energi yang sangat besar. Melihat kejadian itu, para tetua dan orang-orang Xiao segera datang ke kamar Xiaoyan.
Melihat kerumunan orang-orang yang berisik, Xiaoli segera berteriak, "Diamlah! Jangan ada seorang pun yang melangkah lebih jauh lagi. Jika ada yang melanggar, dia akan berurusan denganku," ucap dari Xiaoli. Kerumunan pun perlahan bubar setelah teriakan Xiaoli terdengar. Singkat cerita, 2 hari pun telah berlalu dan kekuatan spiritual Xiaoyan perlahan dipenuhi dengan jejak energi. Tiba-tiba suara Zhang Lao terdengar di hati Xiaoyan. "Nah, ini adalah waktu terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu. Jika kamu berhenti, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti ini lagi," ucap dari Zhang Lao. Xiaoyan lalu bertanya, "Apa maksudmu?" tanya dari Xiaoyan. "Setiap kaisar yang melakukan pelatihan pertama akan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Pertahankan seperti ini selama 10 sampai 15 hari. Luangkan waktumu setelah kultifikasimu selesai. Aku yakin kamu akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga saat itu," ucap dari Zhang Lao. Lalu Xiaoyan tidak berbicara lagi. Pikirannya lalu kembali fokus ke kultifikasinya. Tingkat penyerapan energinya pun menjadi jauh lebih cepat saat ini. Zhang Lao melihatnya, dia lalu tersenyum saat menatap tubuh Xiaoyan yang dipenuhi dengan bintik cahaya. Zhang Lao lalu bergumam, "Sepertinya anak ini akan bernasib sama denganmu," ucap dari Zhang Lao di dalam hatinya. Singkat cerita, 20 hari telah berlalu. Energi unik mulai muncul di tubuh Xiaoyan. Di bawah siklus yang begitu sempurna, kelompok cahaya merah terang perlahan muncul. Perubahan ini tidak luput dari perhatian Xiaoyan. Dia melihat dari energi yang berkumpul, seharusnya Xiaoyan sudah mencapai tingkat menengah kaisar bintang. Pikiran Xiaoyan sekali lagi terbangun oleh gelombang angin ini. Pada saat ini dalam pusaran kekuatannya, tubuhnya semakin bersinar. Tiba-tiba kelompok Qi ditangguhkan di depan Xiaoyan. Setelah itu Qi itu segera memasuki tubuhnya. Energi yang menyeliputi seluruh tubuh Xiaoyan pun mulai berfluktuasi. Sementara itu ada beberapa orang di luar ruangan Xiaoyan. Salah satunya adalah Xiaoli. Seseorang pria lalu berkata, "Leluhur, siapakah orang ini? Kenapa kultifikasi pertamanya sangatlah lama?" tanya dari pria itu. Xiaoli lalu berkata, "Aku juga tidak tahu, karena aku tidak bisa melihatnya," ucap dari Xiaoli. Orang-orang lalu berkata, "Orang ini berlatih selama 20 hari tanpa makan dan minum, benar-benar aneh. Katanya Mu Feng telah dikalahkan olehnya. Benarkah?" ucap dari orang-orang. Seseorang wanita lalu berkata, "Diamlah, jaga kata-katamu, nanti leluhur akan mendengarnya. Jika dia mendengarnya, kita akan berada dalam masalah," ucap dari wanita itu. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Gini bro, jadi kenapa lama banget awal-awal novel ini? Satu, kalian pasti bingung tentang Cauntik. Satu nih, gue terangin dulu. Cauntik itu apa sih? Origin itu apa sih? Sama, gue juga bingung. Yang tadinya ngebahas api surgawi, tiba-tiba ke Cauntik dan origin. Nah, yang gua dapat dari sumber informasi antara Cauntik dan origin itu ya, informasi nih. Emang kalau Cauntik itu artinya kalau cari Google itu kekacauan, seolah-olah kacau gitu, itu tuh kacau. Nah, mungkin diartikan di novel ini tuh ada sesuatu energi yang dulunya kan tadi dijelasin gak punya tuan. Jadi dia punya tuan terus pergi karena nggak punya tuan, dia kacau. Nah itu namanya Cauntik. Tapi ada lagi pembahasan lagi. Cauntik itu kayak inner dan meridian. Contoh gini, kalian kalau misalkan tahu film-film Cina misalkan yang jauh-jauh kayak si Teobuki kayak segala macam, itu kan ada titik-titik meridian yang untuk mengaktifkan tenaga dalamnya. Nah, tenaga dalam itu membutuhkan titik meridian, dan titik meridian itu harus dibuka sama kayak di Lingdong. Nah, mungkin Cauntik ini adalah sumber energi yang bisa menembus kelas Lodi kan waktu itu origin. Nah, itu seperti energi mental gitu untuk menembus ke tingkat Daudi. Karena titik meridian menembus tingkat Daudi itu membutuhkan energi mental itu. Gitu, bro. Nah, itu adalah pasti kalau kalian suka nonton-nonton Cina atau game-game Cina itu pasti ada origin, ada juga Cauntik. Itu adalah energi mental ya, yang kayak syaratnya tuh misalkan kita udah mencapai
titik meridian yang tenaga dalam yang udah tinggi nih, tenaga dalam tinggi, terus titik meridian udah buka banyak. Untuk melakukan multiplikasi ke tahap 2-nya, atau kalau kita main game udah maksimal level 100, terus kita butuh syarat untuk naik ke ngulang 100 itu, tapi kekuatan kita langsung apa ya, lebih pedas dari biasanya. Misalkan damage 1000 jadi 2000 gitu. Jadi itu dibutuhkan untuk membuka titik meridian atau tingkatan berikutnya. Kalau sepengetahuan gua ya, antara Countik dan Origin itu adalah mental. Bisa dibilang itu adalah energi mental lah begitu, untuk mengaktifkan tenaga dalam berikutnya. Begitu bro, jadi nggak gampang bro yang ini tuh, kecuali kalau gua bawainya asal-asalan dan kita akan sebutin aja seadanya di novel gitu, tanpa kalian memahami apa sih sebenarnya yang dibahas tentang Countik, apa sih Origin, terus dia bahas apa, terus tiba-tiba datang naga terus mengaku sebagai anak Sioyen, nikah aja belum di benua ini udah punya anak. Nah itu kan, sedangkan di novelnya tuh rumit sekali. Bolehlah kalian bisa nonton, maksudnya bisa baca di novelnya dan nonton channel lain yang ngebahas alur cerita ini juga bisa, kalian bisa banding-bandingkan. Dan gua hanya manusia biasa, misalkan kalau ada salah-salah, gua udah coba lakuin yang terbaik ya, mencari segala informasi segala macem. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir, dan semoga kalian sehat selalu. Dan gue terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat